Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5. Yeay, kelompok terakhir dari mata pelajaran ini. Jadi, di kelompok terakhir ini kita akan menyajikan video materi yang berjudul Dari Sosial sebagai Landasan Pengembangan Materi Layanan Bimbingan Sosial. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai sesuai keyakinan kalian masing-masing. Amin. Yuk, let's get started. Sekarang saya akan membahas secara singkat mengenai Erik Erikson. Nama lengkap dari Erik Erikson yaitu Erik Salomonsen. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni 1902, kemudian wafat pada tanggal 12 Mei 1994. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya, Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Jadi, dalam psikososial yang dibesarkan oleh Erik Erikson, fokus utama kita adalah penekanan pada korelasi psikososial. Yang kedua ada mengembangkan 8 tahap psikososial yang mencakup seluruh rentang kehidupan. Yang ketiga, meneliti perkembangan identitas. Yang terakhir atau yang keempat, menekankan pada fungsi ego itu sendiri. Nah, sebelum kita ke fokus-fokusnya, kita bedah satu-satu yuk. Dari 8 tahap psikososial atau biasanya disebut krisis psikososial. Nah, kalian ingat gak pas mata pelajarannya Bu Retno kita pernah membahas ini di mata pelajarannya Bu Retno di semester 3 yang lalu. Yang adalah 8 tahapan yang bentuk grafiknya seperti tangga. Yang mana Yang pertama, itu ada trust versus mistrust. Di tahap ini berlangsung pada masa oral pada umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Bayi pada usia ini sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Perkembangan rasa percaya dan yang dibentuk oleh bayi tersebut berdasarkan kesungguhan dan kualitas penjaga yang merawat bayi tersebut. Apabila bayi telah berhasil membangun rasa percaya terhadap si penjaga, dia akan merasa nyaman dan terlindungi di dalam kehidupannya. Dan kebalikannya, jika penjaga tidak stabil dan emosi terganggu, dapat menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri akan lingkungan sekitarnya. Kegagalan pengembangan rasa percaya menyebabkan bayi akan merasa takut dan tidak yakin dengan lingkungannya akan memberikan kenyamanan bagi bayi tersebut sehingga bayi tersebut akan selalu curiga kepada orang lain. Yang kedua, ada otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Tahap ini merupakan tahap anus atau masa ini disebut dengan masa balita yang berlangsung mulai usia 1-3 tahun. Pada masa ini, anak cenderung aktif dalam segala hal sehingga orang tua dianjurkan tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak. Namun, tidak pula terlalu memberikan kebebasan melakukan apapun yang dia mau. Pembatasan ruang gerak pada anak dapat menyebabkan anak akan mudah menyerah dan tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Begitupun juga sebaliknya, jika anak terlalu diberi kebebasan, mereka akan cenderung bertindak sesuai dengan dia yang inginkan tanpa memperhatikan baik buruk tindakan tersebut. Sehingga orang tua dalam mendidik anak pada usia ini harus seimbang antara pemberian kebebasan dan pembatasan ruang gerak anak. Karena dengan cara itulah anak akan bisa mengembangkan sikap kontrol diri dan harga dirinya sendiri.
Kemudian inisiatif dan guide di usia 3-6 tahun. Inisiatif. Tujuannya, anak belajar memiliki inisiatif tanpa banyak melakukan kesalahan. Berkembang apabila orang tuanya mengasuh anak dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-ide dalam bermain. Kemudian guide. Berkembang apabila orang tua memberikan pola asuh yang membuat anak sering merasa bersalah atau menyalahkan dirinya dan bahkan berdiam diri. Merupakan tahap inisiatif suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Pada tahap ini, anak menampilkan lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun keiwaian. Inisiatif bersama otonomi memberikan kepada anak suatu kualitas sifat mengajar, merancang dan serta kebulatan tekad dalam menyelesaikan tugas-tugas dan meraih tujuan-tujuan. Kemudian lanjut ke industri dan informality pada usia 6-12 tahun. Industri berkembang apabila anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan merasakan keberhasilan. Di sini juga memiliki kendala, yaitu keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Kemudian jika berkembang, maka anak akan timbul kepercayaan diri dan sikap rajin pada anak tersebut. Inventory berkembang apabila anak tidak mendapatkan lingkungan dan kesempatan untuk belajar, bekerja keras, dan berhasil. Akibatnya, timbul rasa kurang percaya diri pada diri anak tersebut. Nilai kompetensi muncul pada tahap kerajinan ini. Kompetensi merupakan penggunaan keterampilan dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak terhambat oleh perasaan rendah diri serta kekanak-kanakan. Sekarang masuk ke tahap 4, yaitu identity versus role confusion. Identity. Pada identity ini, seseorang mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Misalnya, seseorang itu mengetahui kesukaan dan ketidaksukaannya, tujuan yang akan dicapainya, kekuatan dan hasrat mengontrol nasibnya sendiri. Kemudian, hal tersebut dapat berkembang apabila individu diberikan kebebasan dalam berekspresi. Kemudian ada role confusion. Role confusion adalah seseorang anak dapat mengalami kekacauan identitas jika anak tersebut merasa terisolasi, hampa, cemas, dan bimbang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu krisis identitas, kemudian yang kedua berkembangnya identitas negatif. Setelah tahap keempat, kemudian lanjut ke tahap kelima, yaitu ada intimacy versus isolation. Kemudian ada intimacy, yaitu individu mulai selektif menjalin hubungan intim dengan orang-orang yang sepaham saja. Maka dari itu, mereka hanya menjalin hubungan dengan orang-orang tertentu saja. Kedekatan dengan orang lain di sini memiliki arti adanya kerjasama dan komunikasi yang terjalin. Jadi pada tahap ini tuh individu berteman tuh tidak kayak sembarang berteman, tapi mereka benar-benar mencari teman yang bisa mengerti akan dirinya dan bisa sepaham dengan dirinya. Nah, kemudian ada kebalikannya dari intimasi, yaitu isolation. Jika individu gagal dalam menjalin relasi dengan orang lain, maka akan muncul kecenderungan individu untuk mengisolasi diri atau menutup diri. Kemudian, timbullah perasaan benci dan dendam sebagai bentuk dari kesendirian dan kesepian yang dirasakan atau menghindari komitmen dengan orang lain. Tahap berikutnya adalah generativity versus stagnation yang terjadi pada usia 41-65 tahun. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimasi, karena rasa kasih ini telah menggeneralis atau telah menyebar samarata ke kelompok-kelompok lain. Perbedaan generativity dengan intimasi adalah pada generativity
kita tidak mengharapkan adanya timbal balik dari hubungan partner kita. Sedangkan stagnation atau stagnasi adalah kebalikan dari generativity, yaitu bisa dibilang terbatasnya kepedulian kita hanya pada diri kita sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Tahap terakhir yaitu integrity versus despair yang terjadi pada usia lebih dari 65 tahun. Pada masa ini, individu kembali melihat apa yang telah dilakukannya dalam kehidupannya. Integrity adalah rasa kepuasan yang didapat seseorang lansia ketika ia mengalami banyak keberhasilan pada semasa hidupnya. Sedangkan despair adalah kebalikan dari integrity, yaitu rasa keputusasaan yang didapat seseorang ketika ia mengalami banyak kegagalan pada kehidupannya.